Hal apa yang membuat sebuah HP layak disebut sebagai HP gaming? Chipset paling kencang, RAM yang gede banget, ada cooling fan tambahan yang bisa muter puluhan ribu RPM, ada dedicated tombol buat game mode, ada tombol L1 R1, punya layar dengan respon yang cepat, atau mungkin punya jack audio. Kayaknya semua yang gua sebutin barusan ada nih di HP yang satu ini. Plus bonusnya, bodinya ini transparan menerawang. Cowok-cowok pasti demen nih yang model kayak begini nih. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi. Jadi gua ini baru sikat satu HP gaming yang bisa dibilang ini agak terlupakan karena jarang yang bahas, namanya Nubia Red Magic 7. Emang nggak banyak yang jual, kalian cari aja di Studio Ponsel udah ada stoknya, dan udah pasti ini adanya cuma di Tokopedia ya. Kalau kalian belanja antara tanggal 13 sampai 24 itu bakal dapat diskon bertubi-tubi, flash sale sampai 99%, merchant voucher sampai 1,3 juta dan cashback dari banyak brand terkenal. Cek aja linknya di deskripsi. Sekarang yuk kita lihat boxnya, ini keren banget. Kayak ada semacam komik yang bikin kesan gamingnya dapat banget, tapi jadi agak mirip box ROG Phone nggak ya? Nah, di belakangnya ini ada secuil informasi spek dan juga emailnya. Di dalamnya ada kotak hitam yang isinya ada SIM ejector, ada casing, kartu garansi, dan buku manual. Lanjut lagi langsung ada HP-nya, ini kita singkirin dulu. Di bawahnya kita bakal nemuin power brick, GAN 65 watt dan kabel USB C2C warnanya merah. Nah, HP-nya ini tipikal yang besar ya, material yang dipakai itu kaca di bagian depan dan juga belakang dengan frame-nya aluminium. Desain bagian belakangnya transparan yang super duper gaming banget. Terus si Nubia juga banyak kasih tulisan buat pamer nih di sini. Di depan ada layar 6,8 inci yang punya bezel atas dan juga bawah yang lumayan tebal, tapi nggak apa-apa, bezel tebal gini berguna buat menghindari mistouch ketika kita main game. Nubia Red Magic 7 pakai Snapdragon 8 Gen 1 yang ditandemin GPU Adreno 730 yang berjalan di Android 12 dengan OS Red Magic 5.0. RAM-nya 18GB, LPDDR5 dan storage 256GB, UFS 3.1, punya air cooling turbo fan yang diklaim bisa muter sampai 20.000 RPM dan juga liquid cooling system. Baterainya 4500 mAh dual cell yang bisa di-charge dengan daya maksimalnya itu 65 watt. Gua coba benchmark performanya pakai Antutu. Percobaan pertama dapat skor 1.028.000-an, gede ya angkanya. Gue coba langsung run lagi di percobaan kedua, dia turun tapi nggak jauh-jauh amat, dapat skor 990.000-an. Sepertinya dari sini kita tahu performanya cukup stabil, dan bener aja gue coba 3D Mark Wildlife Stress Test, dapat stability 88,5% dengan base score 10.056 dan lowest score 8.895. Nice banget. Sebelum kita tes main game, kita bahas layarnya dulu. Dia ini pakai panel AMOLED Full HD Plus 6,8 inci, punya 1 miliar warna, refresh rate maksimal di 165 Hz dan support 100% DCI-P3. Layarnya sih enak banget, vibran, dan warna yang dihasilin juga vivid. Buat nonton Netflix ini enak banget ya, apalagi dipaduin sama speaker stereo yang kualitasnya ini top Marco top. Nah, buat main game, layarnya punya touch sampling 720 Hz yang bikin respon layarnya cepet banget, apalagi ditemenin dual trigger L1 dan R1 yang punya touch sampling 500 Hz. Tapi memang sayangnya bentuk tombolnya ini bukan tombol fisik kayak di Poco F4 GT. Nah, sebelum main game, gua saranin masuk ke game mode-nya dulu. Caranya tinggal geser aja tombol merah yang ada di sebelah ini kiri atas. Gue juga saranin buat aktifin turbo fan-nya. Lalu setelah main game, kalian bisa atur trigger dan lain-lainnya dengan swipe di layar sebelah kiri. Jangan lupa ubah profilnya ke Rise dengan cara swipe di layar sebelah kanan. Game pertama yang gue coba sih ini Mobile Legends. Buat HP ini sih ringan banget ya, angetnya dikit doang. Settingan yang didapat udah yang paling mentok, ultra high refresh rate, dan nggak ada masalah sama sekali. Game kedua yang gue coba adalah Apex Legends. Game ini gue mainin di grafik Extreme HD dengan frame rate ultra dan semua settingan gue onin. Masih lancar dan belum bisa bikin HP ini kerasa panas buat main 2 kali game deathmatch ya. Ekspresinya pun masih sama dari awal sampai habis, itu nggak ada stuttering atau frame drop. Game ketiga yang gue mainin adalah Diablo Immortal dengan settingan very high 60 fps pun lancar dimainin, padahal gue maininnya ini cukup lama, sekitar 1 jam. Dari sini gue bisa simpulin kalau hit management di HP ini top banget.
Dan game terakhir yang gue coba, dan ini wajib ya buat tes HP gaming, adalah Genshin Impact. Gue main di settingan highest 60 fps, dan setelah main sekitar setengah jam baru kerasa deh itu angetnya. Dan yang gue rasain kadang ada sedikit frame drop sebentar, tapi menurut gue ini nggak terlalu mengganggu. Oke, buat kameranya, Nubia Red Magic 7 punya setup 3 kamera utama 64 mpf 1.8 PDAF, kamera ultrawide 8 mpf 2.0, dan kamera makro 2 mpf 2.4 ya. Kualitas kamera utamanya ini lumayan aja di daylight, dynamic range-nya cukup oke. Untuk kualitas kamera ultrawide-nya sayangnya agak jomplang sama main kameranya. Di low light itu mulai kerasa noise-nya di kamera utama maupun ultrawide. Ada mode night-nya sih sebenarnya, tapi agak nyebelin karena cuma bisa dipakai di kamera utamanya aja. Buat video, kamera utamanya bisa ngerekam sampai resolusi 8K, tapi stabilizernya mentok di 4K 60. Buat kualitas videonya ya cukup aja, dan yang agak nyebelin lagi kita nggak bisa take video di lensa ultrawide. Di kamera utamanya juga mendukung perekaman video HDR, tapi mentoknya di FHD 30 fps. Dan buat kamera makro, gue sih ini anggapnya nggak ada, atau gue anggap ya ibarat bonus dari Ciki aja lah. Buat kamera depannya punya lensa 8 megapiksel f2.0 yang kualitasnya juga cukup aja, dan gua rasa ini kayak kasih efek beauty ya, padahal filter beauty-nya udah gua matiin. Di kamera depan kita bisa merekam sampai Full HD 30 fps aja. Nah, buat kamera gua sih nggak ada komplain, secara ini kan HP gaming. Yang beli HP ini pun pasti fokusnya buat push rank ya, main game sering-sering, bukan buat motret. Sisanya yang gua suka di HP ini masih ada jack audio 3,5 mm, kipasnya ada aksen lampu RGB-nya yang bisa dipamerin ke teman-teman. Fingerprint under display-nya juga cepat dan akurat, dan baterainya cukup awet. Gua main Diablo selama 1 jam baterainya tuh berkurang 25%, yang artinya dalam keadaan penuh HP ini bisa dipakai 3-4 jam buat main game. Nubia ngasih baterai sebesar 4500 mAh yang bisa dicas sampai daya maksimalnya itu 65 watt, dan chargerannya pun tipenya ini GAN. Selain kecil, HP ini juga cocok dengan banyak third party charger yang ada di pasaran. Good job banget. Nubia juga klaim ini bisa isi HP-nya dari 0 sampai 100 dalam 25 menit. Yang gua kurang suka sih haptiknya ya, gak jelek, cuma belum ada di level flagship aja. Mungkin banyak orang yang gak gitu masalah, tapi percaya deh kalau main game dengan haptik yang enak itu bakal nikmat banget. Dan gua juga rada kurang srek sama OS Red Magic 5.0 ini, kayak ada hal kecil nih. HP ini suka kebalik ya kalau gua mau buka app drawer, malah kebuka recent apps dan sebaliknya. Tapi kesimpulan dari gua sih ini beneran HP yang peruntukannya buat gaming banget. Gua merasa sangat nyaman ngegame pakai HP ini stabil banget. Buat kegayaan juga ya ini asik ya, karena modelannya itu transparan ya, kayak mirip-mirip Nothing Phone lah kalau nggak salah ya. Kalau cowok sih pasti harusnya sih bakal suka ya yang transparan kayak gini.